mudah-mudahan di kepemimpinan ke depan Bapak Haider Sam bisa melanjutkan pembangunan Maros yang lebih baik lagi, mensejahterakan masyarakat Maros, khususnya kami di teman-teman ASN untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan untuk kami semua di Pemkab Maros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan seorang yang menurut saya sangat spesial ya, yang hadir di studio BDD, dan saking spesialnya saya pun harus mendolat diri untuk kemudian menjadi host mendampingi beliau untuk beberapa menit ke depan. Bapak Samsul Kunyet. Ya, selamat. Apa kabar bosku? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, baik, sehat. Amin. Terima kasih juga atas undangannya. Untuk hari ini saya diberikan ruang untuk lebih berinteraksi sama teman-teman di sini. Alhamdulillah. Siap. Kemudian saya mau mengawali dengan begini, Pak Samsul Kunyet. Ya, ini kalau kita bicara Pak Samsul Kunyet kan sebentar lagi kita bertanya, agak aneh ini nama Samsul Kunyet, tapi sebentar kita ulik tentang nama. Ya, saya undang Pak Samsul Kunyet ini, koreksi kalau salah misalnya, saya merasa bahwa jangan mengaku anak Maros kalau tidak kenal Pak Kunyet. Begitu kira-kira? Ya, apa sih? Terlalu berlebihan juga sih sebenarnya. Artinya kan yang namanya nama itu diawali dengan silaturahmi saja yang baik. Atau kita turunkan derajatnya paling Pak Samsul. Jangan mengaku ASN Maros kalau tidak kenal Pak Samsul. Ya, enggak juga sih sebenarnya, karena artinya rata-rata ASN kan tersebar di daerah pelosok-pelosok Maros, dan mungkin saya enggak sampai di pelosok-pelosok sana. Saya kan berkantornya di kota. Berarti yang kenal Pak Kunyet ini rata-rata orang kota. Ya, mungkin ya. Kemudian apa aktivitas hari ini, Pak? Hari aktivitas ini formal sebagai ASN. Sebagai ASN di Dinas Kopundak Kabupaten Maros. Dinas Kopundak, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Maros. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ke yang lain, saya penasaran dengan Samsul Kunyet. Ya, kenapa sampai ini Kunyet memang nama di apa akte kelahiran Samsul Kunyet bukan. Nama kalau di akte? Di akte cuma Samsul saja. Samsul doang ceritanya. Samsul pakai doang. Enggak. Oh, Samsul saja. Iya. Kemudian Kunyetnya dari mana, Pak? Saya enggak tahu apa inisiatif teman-teman sampai memanggil saya Kunyet. Saya juga tahu artinya apa itu Kunyet sebenarnya. Sejak kapan dipanggil Kunyet? Sejak SMA lah. Sejak SMA dipanggil Kunyet? Iya. Sampai sekarang juga udah tahu artinya? Iya. Oh. Saya enggak tahu. Kemudian, nah mungkin lebih dalam mungkin tidak, tapi paling tidak yang saya tahu selama ini bukan Kunyetnya justru. Ada nama lain lagi nih, Pak. Pak Kapten. Oh iya. Kenapa sampai dipanggil Kapten lagi nih? Saya dipanggil Kapten sama anak-anak awalnya bermula dari saya kan dulu sebelum masih zaman sekolah. Sekolahnya SMA? SMK Tridharma. SMK Tridharma. Ya, saya bergabung sama teman-teman anak band. Ya. Nah, kebetulan itu hari ada band namanya Captain Hackers. Bapak bergabung? Saya bergabung bukan sebagai pemain, sebagai apa lah? Sebagai turut rame di mana-mana biasa main saya ada. Sampai-sampai ada salah satu personel Captain Hackers itu memanggil saya kapten. Karena? Saya tidak tahu kenapa, karena mungkin saya terlalu rajin ikut di mereka. Sampai-sampai saya yang dipanggil kapten di situ. Ya. Sampai sekarang yang itu dijadikan patokan anak-anak memanggil mulai awalnya itu. SMA? Iya. Kelas 2 SMA lah. Jadi sejak kelas 2 SMA dipanggil kapten dan sampai hari ini melekat. Iya. Kapten. Alhamdulillah masih melekat. Masih melekat. Iya. Jadi kalaupun kita harus ketemu suatu waktu di tempat yang sama, masih kapten ini pangkatnya berarti. Ya mungkin itu yang selalu ditahu orang dan santer di telinga orang. Iya. Sampai kapan ini sebagai kapten? Kenapa enggak sekalian jenderal Kunyet misalnya?
Kalau saya sih yang awalnya kan sudah santer, nggak usah lah naik pangkat, mungkin jadi kapten sejati lah. Seperti itu Iya. ya. Kemudian aktivitas formal hari ini sebagai ASN. ASN. ASN Pak Kapten, saya panggil Kapten saya deh, lebih karena Ya, saya tahunya terserah dari Pak host saja lah, yang mana baiknya. kenal di awal kan saya kenalnya Kapten. Ya. Kemudian Pak Kapten sebagai ASN dimulai tahun berapa Pak? Saya mulai 2009. 2009. Terangkatnya 2009. Terangkatnya 2009. Berarti berapa tahun dengan hari ini? 11 tahun ya 11 kayaknya. tahun. 2002. Terangkat 2009. Tapi saya dengar sebelumnya sebagai honorer. Honorer ya. Di tahun 2002. 2002 honorer. Iya. Terangkatnya di 2009. 9. Berarti honorernya 7 tahun. Wow, 7 tahun. Kurang lebih 7 honorer. tahun ya. Ditambah dengan berapa tahun sebagai ASN? 11 tahun. 11 tahun. Berarti kurang lebih 18 tahun. Ya, kurang Wow, lebih luar biasa Pak. sudah mengabdi di pemerintahan di 18 Maros tahun. khususnya ya. Dan berarti bukan cuma Dinas Kopumdak yang pernah di Ya, saya selama mengabdi sebagai ASN, saya sudah 3 dinas saya tempati bekerja. Pertama awalnya saya honorer di Dinas Pertambangan Kabupaten Maros. Lanjut. Sampai 2007 saya hijrah ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros. Iya. 2007 sampai 2017 di Dinas Pendapatan Daerah. Iya. Kemudian terakhir ini di Diskopumda Kabupaten Maros 2017 sampai hari ini. Alhamdulillah. 7 tahun honorer, kemudian tahun mengabdi sebagai ASN di pemerintahan. Itu kan sesuatu yang luar biasa, kurang waktu 18 tahun di pemerintahan. Dulu tamat SMA tahun berapa? Saya 2001 kayaknya. 2001 tamat SMA. Iya. Honorer tahun 2001 juga. 2001 juga akhir. Iya. Tamat SMA ke honorer berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan setelah tamat SMA langsung menjadi honorer. Iya. Ya, jadi 2001 tamat SMA, 3 bulan berselang kemudian menjadi honorer ya, mengabdi. Dan hari ini sudah kalau dihitung dari honorer ke terangkat sebagai ASN berarti 18 tahun. Iya. Ini memang cita-cita jadi ASN atau kebetulan? Kalau cita-cita ASN sebenarnya bukan cita-cita saya. Terus kenapa ada di ASN? Mungkin garis tangan saya di ASN. Cita-cita saya sebenarnya seorang polisi. Polisi? Iya. Waktu cita-cita polisi ini muncul pada saat kapan? Waktu SMA? SMP kelas 3. SMP kelas 3 cita-cita polisi. Iya. Karena? Ya karena saya lihat polisi kan termasuk pakaiannya. Atau ada keluarga polisi juga? Iya, saya kebetulan banyak keluarga besar polisi. Kemudian berminat jadi bercita-cita menjadi polisi. Iya. Tapi akhirnya jadi ASN. Iya. Kenapa jadi ASN bukan polisi? Ya mungkin itu kan garis tangan yang Tuhan yang atur, kau cocoknya ya mungkin cocok, ASN. maksud saya garis tangan iya, tapi maksud saya ketika Pak Kapten ini bercita-cita jadi polisi kan pasti ada proses sama halnya begini Pak Kapten, kalau ada orang bercita-cita mau jadi dokter maka yang dilakukan adalah kuliah di kedokteran, kemudian untuk capai cita-citanya. Nah ketika Pak Kapten bercita-cita untuk menjadi seorang polisi sudah tes dan sebagainya kah pada saat itu? Iya, saya ikut sampai 2 kali loh. Ikut tes sampai 2 kali. Kepolisian 2 kali. Nah, sampai 2 kali. Dan belum berhasil ceritanya. Ya, belum rezeki di situlah. Kemudian yang mengajak Pak Kapten untuk kemudian bergabung di dinas waktu honor pertama dinas mana? Dinas Pertambangan. Ya, yang mengajak Pak Kapten gabung di dinas pertama waktu itu siapa? Kebetulan ada Om. Yang Om itu sama halnya kayak saudara angkat sama ibu saya dan tetangga. Ya, di dekat rumah. Kemudian mengajak Pak Kapten. Mengajak saya bergabung di Dinas Pertambangan, mencari ijazah saya mempertanyakan bahwa saya sudah tamat atau belum. Waktu itu. Iya. Dan kemudian melengkapi administrasi dan bergabunglah sebagai honorer di Dinas Pertambangan. Dinas Pertambangan. Kalau boleh tahu Pak, waktu honorer di awal 2001 ya? Ya. Berapa Pak gajinya waktu itu? Kalau gaji minim sekali Pak Pamer. Berapa Pak? Kalau bisa ditahu? 200.000. 200.000 per bulan? Per bulan. Per 3 bulan? Iya. 3 bulan? Iya. 200.000? Iya. Dan itu berlangsung selama 9 tahun? Iya.
selama 7 tahun. 7 tahun selama ya, Mas, honorer ya? itu. Iya, 7 tahun. Iya. Dengan angka 200.000 cukupkah waktu itu? Kalau persoalan cukup, kalkulasinya sebenarnya tidak cukup. Tidak cukup. Terus Tapi rasa syukur itu yang harus kita selalu ucapkan. Sedikit banyaknya rezeki harus disyukuri. disyukuri dalam artian karena Pak Kapten nunggu sampai proses pengangkatan sebagai ASN bisa jadi? Oh tidak. Oh tidak. Artinya kan kita lulus sebagai ASN, tidak ada yang menyangka bahwa ada pengumuman database di saat periode pertamanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan wapresnya Pak Yusuf Kalla. Itu ada kebijakan langsung bahwa setiap honorer yang mengabdi 5 tahun ke atas akan dijadikan ASN. Jadi 7 tahun dijalani saja. Iya, dijalani mengalir begitu saja Pak Fahmi. Tidak pernah berpikir dengan finansial yang menurut Pak Kapten waktu itu tidak cukup, kemudian berpikir saya harus mencari pekerjaan yang lebih. Iya, sebenarnya saya sempat jenuh. Tapi kan kebetulan waktu di Dinas Pertambangan saya dipercayakan mengawasi checkpoint pada saat itu. Saya petugas lapangan. Oh. Nah, di petugas lapangan itu saya berkreatif, kalau gaji sekian mungkin kebutuhan hidup saya tidak memenuhi. Jadi saya manuver dengan bisnis-bisnis, kan ini checkpoint berhubungan dengan material. Iya kan, jadi saya menggunakan pengawasan saya dan mencari bisnis-bisnis lain dengan mendatangi orang-orang yang mau bangun rumah, menawari material itu. Jadi sambil bekerja saya juga menjalankan bisnis kecil-kecilan sebagai leveransir. Leveransir namanya? Iya, namanya leveransir, pengorder material untuk rumah-rumah. Kemudian di 2001 ke 2000 berapa terangkat 2009? 2009 ya. Di sesi 2001 ke 2009 itu menikah? Saya menikah 2010. Oh, pada saat terangkat. Iya. Oh, berarti ketika terangkat sebagai ASN, Pak Kapten ini menjadikan modal ASN-nya untuk lamar anaknya orang. Karena Pak Kapten kalau kita melamar anak gadis ini Pak Kapten, kan orang tuanya bertanya, apa pekerjaanmu? Pasti Pak Kapten, oh ASN, wah langsung diterima kayaknya. Iya. Ya enggak tahu juga lah sebenarnya apakah mungkin jodoh yang sudah diatur sama Tuhan di saat maksudnya terangkat baru kau sudah menikah begitu ya. Ya tapi paling tidak itu jadi modal juga untuk meyakinkan calon pada saat itu bahwa saya layak untuk jadi menentunya Bapak. Modal sih tergantung dari mereka sih sebenarnya tanggapannya seperti apa, tapi artinya kan saya merasa kebanggaan tersendiri ketika saya menjadi ASN. Ketika menjadi ASN. Iya. Iya harusnya karena dicita-citakan begitu banyak orang. Begitu banyak. Kan seperti itu. Nah, saya mau sedikit ke belakang Pak Kapten. SMA tahun berapa mulainya? Tahun 2000? Apa itu? SMA kelas 1 berarti tahun berapa? Saya kan tamat 2001 buat 98 ya. Anak 98. Iya. Di SMK? Iya, SMK Tridharma. Iya, kalau bicara SMK berarti kan kejuruan. Jurusan apa waktu itu? Saya memang perkantoran. Oh, perkantoran. Iya. Biasanya kan laki-laki ngambilnya otomotif, listrik. Kenapa Bapak ke perkantoran? Kalau apa ya, memang saya ndak doyan kerja yang kotor-kotor. Iya, yang kena oli begitu. Iya, begitu. Sebenarnya saya selalu mau dikerjakan. Harus Bapak cocoknya di level-levelan ini, level manajer ke atas harusnya. Ya, mudah-mudahan seperti itulah. Kemudian SMA 298 kan? 98 mulai kelas 1. Iya, kelas 1 tamat di 2001 berarti SMP di mana? SMP 1, SMP Maros. Negeri 1 Maros, iya. Oh, kemudian SD juga Maros. Iya. Asli Maros berarti? Asli Maros. Lahirnya di Maros. Orang tua Maros. Maros. Oke, sip. Kemudian kalau bicara pada saat Pak Kapten sekolah dulu, mulai dari SD atau SMP dan SMA, Pak Kapten ini tergolong murid yang tergolong cerdas kah atau biasa-biasa saja atau justru sebaliknya? Kalau cerdas ya dikatakan. Kalau saya di kategori biasa-biasa saja lah. Biasa saja. Kan biasa ada istilah bureng Pak, buru ranking.
Oh, Bapak enggak masuk kategori itu. Saya bukan persoalan enggak masuk di situ. Saya yang penting orang naik kelas, saya juga naik kelas. Iya begitu. Iya, biar enggak ranking. Termasuk waktu sebelum mungkin SMA mungkin mengenal juga yang namanya dunia bolos dari kelas. Ya, dunia bolos itu lumrah, artinya pada dasarnya identik dengan yang begitu-begitu kalau kita sekolah. Itu karena Apalagi kalau mata pelajaran yang kita tidak senangi atau bagaimana, apalah yang kita tidak tidak suka. Misalnya kalau di SD dulu, di SMP agama Islam karena disuruh praktek sembahyang. Kita masih zaman bahola kan. masa sampai urusan agama Islam. Iya, Karena ada praktek disuruh menghafal. Al-Quran ya dulu. Takut. Bukan takut ya, sebenarnya apa ya, sebenarnya bukan takut, nggak mau menghafal saja, bukan takut sebenarnya, cuma nggak mau mengambil Berarti waktu SMA ketika penjurusan jurusan apa? Sosial. saya Iya. Kayaknya sosial dong harusnya. perkantoran saya. Oh ya, kan kejuruan, sorry. Iya, kan cuma dua kan, jurusan perkantoran dan perdagangan. Waktu di SMK Tridharma jurusannya cuma dua aja. Jadi matematika yang sedikit tidak disuka pada saat SMA. Iya, karena kan ada masing-masing ada penghafalannya, disuruh hafal kali-kali ya. Itu yang saya Masih hafal siapa guru matematika di SMK Tridharma waktu itu? Yang ketika pelajarannya tidak disuka, Pak. Siapa tahu nonton hari ini. kalau di SMK sudah tidak ada matematika. Yang Kayaknya. tidak suka matematika waktu kapan? SMP. SMP. Siapa? SMP. Siapa guru kalau di SMP matematika yang kebetulan tidak disuka pelajarannya? Sebenarnya aku lupa misalnya itu nama guruku, tapi saya masih ingat-ingat mukanya. Namanya sudah lupa. Wah, ini Pak Kunyat bahaya ini sampai guru juga dilupa ini. Sebenarnya saya enggak lupa namanya karena mungkin terlalu lama Ibu atau bapak waktu itu ngajar matematika? Ibu kelas 1, ibu kelas 2 bapak, baru kelas 3 Pokoknya guru SD-nya Pak Kapten ini, bapak ibu guru yang nonton mungkin hari ini, maafkan kayak Murita yang tidak cukup suka pelajarannya bapak pada saat itu. Tapi paling tidak alhamdulillah muridnya bapak hari ini sudah di posisi sebagai. Alhamdulillah berkat jasa-jasa pahlawan tempat dari jasa saya. Terima kasih atas segala didikannya waktu itu sampai mengantarkan saya seperti ini mengabdi di Pemkab Maros. Berkat jasa-jasa mereka alhamdulillah. Jadi kalau ada suatu waktu usulan penghapusan kurikulum matematika di sekolah, kayaknya Pak Kapten yang paling setuju. Tidak juga? Enggak juga, karena pada saat itu saya yang tidak setuju, tapi sekarang saya sudah mulai setuju karena dengan adanya matematika itu bisa menjadikan dasar orang berdagang gitu. Itu artinya bukan karena pelajarannya yang tidak disuka. Bukan karena pelajarannya. Karena pribadinya Pak Kapten yang tidak mau ribet menghafal apa kira-kira. Pada saat itu. Pada saat itu. Oke, kemudian kita kembali ke Pak Kapten ini kan orang Maros, lahir di Maros, kemudian sekolahnya di Maros, ya asli putra daerah ini kalau cerita asli Maros kan. Ya. Di jumlah saudara berapa Pak? Bersaudara berapa orang? Saya bersaudara 6 orang. 6 tapi orang. Meninggal 1 orang pada saat masih balita. Bapak anak ke? Anak pertama dari 6 bersaudara. Anak pertama 6 bersaudara. Iya. Ya saya paham bagaimana kalau kita menjadi anak pertama kemudian ada adik-adik yang kita harus ayomi. Hadapi ya. Ya berarti 6 orang. Berapa perempuan berapa orang? 3 perempuan 3 laki-laki. 3 perempuan 3 laki-laki. Yang bungsu meninggal saat balita. Pada saat balita. Yang Ya. Bapak masih ada? Masih. Ibu? Tapi masih dalam keadaan sakit bapak sekarang. Ibu masih ada. Masih lengkap orang tuanya. Alhamdulillah. Masih lengkap. 6 bersaudara. Pak Kapten orang anak pertama ya. Kalau yang paling bungsu hari ini anak yang kelima karena yang keenam kan almarhum. Kemudian anak yang kelima usia berapa hari ini? Mas sudah ibu rumah tangga dia. Semuanya? Iya. Jadi dari 5 orang bersaudara, 6 orang, 5 orang yang hari ini semuanya sudah berumah tangga? Sisa 1 yang belum main cewek. Oh, yang cewek. Iya, masih ada cewek 1. Kalau boleh tahu Pak, pada saat kehidupan Bapak dulu dengan Ibu dan Bapak, kalau Bapak kerjanya? Bapak saya dulu petani. Swasta. Petani tapi garap sawah sendiri? Iya, sawahnya keluarga digarap. Oh, digarap. Iya. Ibu?
Ibu ya ibu rumah tangga begitu. Ibu rumah tangga. Dengan 6 anak, waktu itu boleh cerita sedikit bagaimana kehidupan Pak Kapten pada saat masih kecil, masih dirawat oleh ibu bapak ini. Maksud saya kehidupan pada saat itu cukupkah, atau bapak termasuk keluarga yang punya berkelebihan dalam ekonomi misalnya? Enggak, pada saat itu kehidupan kami sangat terbatas dengan ekonomi. Sangat terbatas dalam ekonomi. Karena background orang tua kami seorang petani, ibu saya ibu rumah tangga. Tapi hari ini kan sukses. Tapi dibalik semua itu saya dari tadi bilang apapun itu tetap disyukuri. Ya, tetap senyum menghadapi hidup. Tetap mensyukuri apapun yang diberikan Tuhan. Tetap syukuri itu. Dan akan ditambahkan nikmat itu. Iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih ya berjalan, masih hidup lah ceritanya. Kalau bicara yang seburuk-buruknya, apa yang paling di perjalanan kehidupan keluarganya Pak Kapten mungkin pernah mengalami sesuatu yang, artinya begini, ada beberapa narasumber yang kita ketemu di tempat ini yang sukses luar biasa, tapi ternyata kan di balik kesuksesannya dia juga bercerita tentang ada situasi sulit yang pernah mereka lewati, dan itu kan kita sampai terheran-heran bahwa ternyata di balik suksesnya ini dia rintis, dia pernah melewati masa yang sulit sebenarnya. Nah, kalau di Pak Kapten sendiri pernah tidak mengalami hal yang paling sulit, dan situasi itu seperti apa gitu ya? Kalau berbicara, saya sedikit potong dulu ya Pak Fahmi. Iya, kalau berbicara sukses, sampai sekarang saya merasa belum sukses sebenarnya. Iya. Saya masih mencari kesuksesan, masih berjuang untuk sukses. Ya, suksesnya belum berakhir. Belum, iya. Nah, kembali ke tadi, ada pernah tidak situasi pada saat itu yang sangat sulit waktu yang ada, apa itu? Di tahun 2012 saya memiliki rumah tangga yang gagal. Kalau saya sebelum itu dulu, sebelum Bapak berumah tangga misalnya, nanti kita kalau harus diulik itu ya kita ulik. Di tingkat keluarga, 5 bersaudara, Bapak petani, ibu rumah tangga, ada tidak selama proses keluarga ini mengalami hal yang Pak Kapten alami? Yang paling sedih-sedihnya? Bukan juga sedih sebenarnya, yang menurut Pak Kapten ini adalah situasi yang sulit pada saat itu misalnya. Iya. Banyak sih sebenarnya, cuma tidak enak kalau dipublis semua. Bersaudara tidak ada lauk, sampai kita membeli Indomie 1 bungkus beramai-ramai. Pernah sama saudara-saudara ya. Pernah. Luar biasa. Iya. Tapi paling tidak itu pernah terjadi, dan pasti Pak Kapten berpikir itu. Dan itu yang menjadikan motivasi sampai sekarang bahwa saya tidak mau lagi terulang hal yang seperti itu untuk anak-anak saya. Iya, betul. Iya. Kalau bicara Bapak dengan Ibu, Pak Kapten dekat dengan siapa? Dekat sama Ibu loh, pastinya. Dekat sama Ibu. Iya. Dekat itu dalam artian apa? Hampir semua persoalannya Pak Kapten itu di Ibu. Enggak semua sih sebenarnya, yang urgent saja. Tapi dekat ini dalam konteks seperti apa? Dekatnya. Ketimbang misalnya, pastinya harusnya kan dekat dua-dua sih sebenarnya. Iya. Tapi kalau dibilang siapa paling dekat, Pak Kapten bilang Ibu. Iya. Nah, itu dekatnya dalam konteks seperti apa, Pak? Dalam hal ibu itu sebenarnya bisa ditemani sharing-sharing. Dia bisa lebih cepat memaknai saya punya mau. Dia lebih cepat memahami apa maunya ini anakku seperti ini. Kalau Bapak? Kalau Bapak sebenarnya masih kurang paham dengan apa keinginan. Terkadang saya contohnya mau merah, dia biasa larinya ke putih. Tapi dalam mendidik Bapak ini keras dalam mendidik, tidak? Kalau mendidik keras enggak ya? Iya, biasa-biasa saja. Kalau mau mendidik keras itu seorang militer. Iya. Bapak saya ini seorang petani, Bang Fampi. Yang paling dekat Ibu. Iya. Tanggapan Pak Kapten terhadap Ibu sampai hari ini, dia sebagai sosok seperti apa Ibu dalam pikiran Pak Kapten? Sampai saat ini saya anggap ibu saya itu adalah seorang malaikat yang tak bersayap bagi saya. Iya. Karena dia selalu mendoakan saya yang terbaik. Sebelum saya terbangun dan tertidur lagi, selalu melantunkan doa untuk saya. Dan mudah-mudahan doa-doa ibu itu dijawab secepatnya Tuhan. Iya. Terus hari ini saya yakinkan Pak Kapten belum bisa membalas semua kebaikan Ibu dengan Bapak.
Siapa tahu ada harapan mungkin Pak Kapten, ada niatan mungkin yang belum tersampaikan Ya, untuk betul. kedua orang tua. Apa itu Kalau Pak? persoalan belum membahas, memang sangat saya belum bisa membalas sampai saat ini. Tapi mudah-mudahan saya selalu berusaha untuk membalas semua bakti-baktinya orang tua saya ke saya sampai membesarkan saya, menyekolahkan saya sampai saat ini. Dalam bentuk apa misalnya Pak? Apa siapa tahu ada cita-cita? Ya, saya bercita-cita di saat saya sukses memiliki banyak duit, saya mau mengumrahkan kedua orang tua saya sebenarnya. menghajikan kalau perlu. Menghajikan kalau perlu. Kalau perlu. Iya. Dan itu belum. Mudah-mudahan ini sementara berjuang untuk semoga secepatnya. Amin, amin. Iya. Kalau ya karena Pak Kapten bilang paling dekat dengan ibu, kalau ibunya nonton hari ini Pak, apa yang mau disampaikan kira-kira? Tuh di kameranya kan sebutlah ibunya Pak Kapten menonton hari ini. Untuk ibu saya nonton Mianata ini, ada kata-kata tulus dan terima kasih untuk ibu saya yang selalu doanya dilontarkan ke saya dan jaga kesehatan yang terlalu ibu. Untuk Bapak yang hari ini sakit, Ya, untuk bapak yang masih sakit dan terbaring di tempat tidur, mudah-mudahan Tuhan mengangkat penyakitnya, disehatkan seperti sedia kala, bisa melihat anak-anak dan cucu-cucunya bisa lebih sehat dan sukses. kalau dengan saudara yang lain Pak Kapten dekat, Dekat semua sih sebenarnya. sangat dekat. Enggak juga sangat dekat, artinya dekat. Sama saudara. Iya. Kemudian tadi Pak Kapten, karena Pak Kapten sempat nyinggung tadi ya, saya kalau tidak keberatan saya juga harus bertanya. Tadi Pak Kapten bilang saya sempat, Atau jangan itu ya. tidak, maksud saya tidak mau bahas tentang kenapa gagalnya, bukan Pak Kapten, karena saya juga dapat informasi yang justru mengembirakan. Ya, jadi Pak Kapten sempat gagal. Saya tidak mau bahas tentang kenapa gagal. Saya mau bilang begini, gagal berumah tangga itu kemudian menjadikan Pak Kapten seperti apa gitu ya. Kan tidak ada yang berharap ini rumah tangga gagal misalnya, tapi akhirnya Tuhan mentakdirkan itu dan Pak Kapten menyikapi kegagalan kemarin itu dalam bentuk seperti apa? Ya, alhamdulillah Tuhan itu mau memperkuat kita lewat ujian. Ya. Jadi dengan adanya ujian itu saya bisa mempelajari betul-betul arti kehidupan, bahwa betul-betul sabar itu indah. Dengan kejadian kemarin itu. Atau terpaksa sabar ini Pak? Enggak, jangan terpaksa sabar kalau tidak tulus dong kalau begitu. Iya. Terus ada anak? Anak saya 3. 3? Iya. Dari pernikahan Dari itu? pernikahan pertama. Perempuan? Perempuan 1 yang pertama, yang 2-3 cowok. 2 dan 3 laki-laki? Iya, semua. Yang pertama usia? Usia kelas 4 SD, berarti usia 10 tahun ya. Yang bungsu? Yang bungsu 5 tahun. Dan hari ini ketiga-tiganya ikut sama saya. tiga-tiganya? Iya, Wow. ikut sama saya. Sanggup tidak hadapi 3 orang anak? Ya, kalau dikerjakan dengan tulus dan kasih sayang, alhamdulillah sanggup. Sanggup? Iya, dan dibantu dengan keluarga juga insyaallah. Terus anak-anak hari ini, saya bukan bermaksud, minta maaf ini Pak Kapten. Iya, enggak apa-apa. Anak-anak hari ini Terlanjur dibahas. Terlanjur dibahas di media. bukan terlanjur, supaya teman-teman dapat inspirasi. Iya. Ada seorang yang Pak Kapten di Maros Pak, khususnya di ASN ya. Iya. Hampir semua orang kenal Pak Kapten. Oh, subhanallah, alhamdulillah. Dan hari ini kalau mereka nonton Pak, ada sesuatu yang mungkin mereka tidak tahu. Ya, Alhamdulillah ya. kemudian mereka akhirnya tahunya dalam konteks apa. Paling tidak dia akan melihat bahwa teman saya yang saya kenal selama ini seorang kapten mampu melewati masa-masa sulit. Karena kita kalau ketemu kapten, semua orang kalau ketemu Pak Kapten di warkop, di mana, di kantor dan sebagainya, Selalu ceria ya. selalu Selalu supel ya. Karena saya menganggap begini prinsip saya, apapun kejadian di muka bumi ini hadapi dengan senyum. Apapun kejadian di muka bumi, saya tegaskan ya. Iya. Apapun kejadian di muka bumi hadapi dengan senyum. Senyum tulus ini Pak. Iya. Bukannya Ah, saya pun hari ini baru tahu gitu ya. Halaman ini saya kalau
ada di sampingnya Pak Kapten, kalau bukan ketawa ke TV, Ya, ya bicara serius sedikit. bicara serius Ya. sangat. Apalagi kalau bicara serius, wah ini kapan Pak Kapten ini paling jago kan seperti itu. Nah kemudian itu akhirnya menjadi pelajaran. 3 anak, ya kemudian ada rumah tangga yang gagal kemarin. Iya. Anak-anak sendiri paham dengan ini. Kalau mau namanya paham, ya namanya dia masih kecil kan, belum tahu apa-apa. Ya lihat-lihat saja. Namanya anak-anak yang belum mengerti itu yang begitu. Dan suatu waktu ketika dia beranjak dewasa, Pak Kapten akan menjelaskan semuanya. Ya pastilah menjelaskan, dan mungkin dia juga akan paham sendiri lah dengan kejadian yang kemarin. Ya kita tinggalkan yang sedih-sedih Pak Kapten. Saya Ya dapat sebenarnya saya mau menangis ini Bang Pamit, tapi saya dapat informasi ini. ya apa itu Bang Pamit? Dalam waktu dekat ini Pak Kapten bakal kembali melepas masa lajangnya. Ya alhamdulillah Bang Pamit. Tuhan mungkin mudah-mudahan Ya. saya titip doanya Bang Pamit dilancarkan sampai hari H. Amin. Tuhan memberikan izin untuk kedua kalinya membukakan saya jodoh. Gagal di pernikahan pertama, saya yakin di pernikahan kedua nanti insya Allah dilancarkan, Ya, amin, dimudahkan. amin. Pasti Pak Kapten lebih selektif mungkin dalam memilih. Artinya bisa lebih dewasa lagi dari kejadian kemarin yang karakter-karakter yang buruk-buruk bisa dibuang dengan mempelajari kegagalan kemarin. Pokoknya kejadian kemarin menjadi Menjadi pelajaran penting. ya pengalaman yang sangat berharga. Ya, Guru yang dalam kehidupan yang tidak bisa dibantah. dia rencana bulan berapa Pak? Pasti calonnya lagi nonton juga nih. Rencana bulan berapa supaya kalian disampaikan ke depan kamera? Saya kalau tidak ada hal melintang bulan 1. Ini yang ditunggu di media sosial Pak Kapten. Semua orang yang kenal Pak Kapten hari ini di media sosial Pak, setiap kali ditanya kapan tidak pernah dijawab Pak. Hari ini di studio BDD ya kita berhasil menemukan jawabannya. Ternyata hostnya ini hari ini sangat luar biasa, mengulik saya habis-habisan. Ya akhirnya kemudian Pak Kapten, saya pertama kali ketemu Pak Kapten dan kenal Pak Kapten itu ya, kenal dalam artian ketemu orangnya waktu itu ada launching sebuah warung kopi di Maros, warkop Aal kalau nggak salah ya. Kemudian saya datang juga karena diundang, dan waktu itu saya melihat Pak Kapten ada di sana dan sementara menyanyi. Dan saya Pak Kapten masih ingat lagunya Pak Kapten. Saya jujur masih ingat lagunya. Waktu itu Pak Kapten nyanyikan lagunya Slang. Ku tak bisa. Saya sampai masih hafal ini Pak. Ya. Saya masih hafal. Ya. Jadi saya pertama kali ketemu Pak Kapten itu di launching warkop itu, dan saya mendapati Pak Kapten lagi menyanyi Pak. Ternyata ini Bang Fahmi dari dulu selalu menanalisik. Kan saya sudah bilang jangan mengaku anak Maros kalau tidak kenal Pak Kapten. Artinya saya bangga. Saya Pak Kapten 2009 masuk Maros karena menikah sama orang Maros, kemudian lanjut di dunia formal kerja di Maros. Dari begitu banyak ratusan ribu jiwa di Maros Pak, saya akhirnya mengenal Bapak. Itu kan bukti bahwa orang Maros memang wajib mengenal Pak Kapten. Nah waktu itu menyanyi Pak Kapten, saya lihat lagunya Kisah kan waktu itu, dan langsung banyak pengunjung warkop pada saat Bapak menyanyi. Jadi tanggapan Pak Fahmi waktu saya nyanyi itu gimana? Kalau saya ditanya yes. Tapi kan viewers BDD nggak tahu ini. Luar biasa. Kalau saya pribadi yes. Saya suka cara menguliknya Bapak tentang saya. Bukan mengulik ini Pak. Ini fakta. Saya Pak kenal Bapak. Bukan gula ini bukannya. Bukan. Bapak kalau gula Pak. Kalau saya memuji Magulai, kalau orang Makassar bilang sebentar lagi Bapak pulang diabetes Pak. Oh gitu ya. Iya. Saya kan kenal Bapak di medsos juga nih. Iya. Seringkali secara langsung live. Iya. Menyanyi kan seperti itu. Ini hobi, bakat atau apa ini Pak? Apa ya? Kesukaan saya itu di dunia musik sebenarnya, mendengar lagu-lagu itu salah satu obat menghilangkan rasa penat saat setelah selesai bekerja.
menghilangkan rasa gundah gulana yang mungkin ada rasa-rasa yang setelah mendengar lagu itu hilang dengan sendirinya fresh begitu. Dan dari SMP tadi yang band yang kapten. Iya, SMP. band. SMP. Iya. Bayangkan SMP. Berarti memang jiwa musiknya kan sudah ada sejak Ya, SMP. saya juga saking hobinya lagu, saya sempat ikut audisi API loh. Oh. Akademi Fantasi D2 di Makassar. Dan sampai Saya di masuk posisi di Iya, 50 iya. besar. Ya ini dari tahu juga ini orang. 50 besar saya 50 besar. saya Dari berapa pendaftar itu, Pak? banyak. Banyak 1000. 1.500 kayaknya. Ya. Saya di Gedung Mulo. Ya, saya sebelum itu, Virus BDD ini juga tidak bakalan tahu ini. Jadi Pak Kapten kalau nyanyi live, sebentar kita buktikan. Kalau Pak Kapten selama ini live di Facebook, ya tidak mengherankan. Karena ternyata pernah ikut audisi AFI, masuk peringkat 50 besar. Iya. Menyingkirkan 1.500, 1.450 orang, Pak, disingkirkan. Iya. Luar biasa. Nah, ini yang tidak ditahu teman-teman yang kenal Kapten selama ini kan seperti itu. Betul. Cuma ada beberapa orang yang tahu. Pak, saya kembali berhasil. Iya, betul. Afik kayaknya Saya pop ya, kebetulan waktu itu. pop dangdut saja. Dangdut. Iya. Kalau Kadang sedikit-sedikit kalau kehidupannya yang warna kehidupannya saat ini ekstrim ya saya masuk di rock. Oh, Tergantung dari ritme kehidupan. iya. Seharusnya Bapak bukan penyanyi. Hah? Harusnya bukan penyanyi, Apa Pak. itu? Penulis lagu. Karena saya barusan ketemu orang ini yang menyanyi tergantung dari situasi hari Iya, ini, ya. betul. Jadi kalau lagi jengkel, Kalau lagi melankolis ya lagu-lagunya. kalau ya. lagi banyak pekerjaan di kantor, makanya saya kan kantornya dekat dengan kantornya Bapak. Iya. Kalau saya tidak terkenal dengar suara lagu rock di gedung sebelah, oh berarti Pak Kunyat lagi Dengar dulu, lagi banyak pekerjaan mungkin. dengar dulu dengan warna suaranya. Apakah suara saya itu atau suara siapa? Ya, jadi kalau bicara kembali ke genre tadi, pop dangdut. Iya, pop dangdut. Kalau andai kata lolos sampai ke 10 besar di AFI, berarti paling tidak seleting sama Mawar mungkin waktu itu ya. Saya tidak tahu, aku lupa misalnya detik sebenarnya. Kemudian genre pop dangdut, siapa artisnya yang Pak Kunyat tahu? Apa itu? Di pop dangdut misalnya, karena saya ini bukan penggemar dangdut sebenarnya. Tapi kalau di pop dangdut, artis yang ditahu siapa? Kalau dengar lagu dangdut, oke lah, suka juga. Iya. Nah, di pop dangdut siapa? Ada Bang Mansur S itu lagu. Oh, Iya, Muhsin Alatas. Muhsin Latas, Mansur S. Kalau yang di zaman-zaman hari ini? Kalau hari ini siapa ya? Kurang ditahu mungkin. Masih sih. Masih, Biasa langsung jiku lagunya aja ya. Kalau saya Karena dia Pak Kapten sudah bicara langsung saya lagunya. Ya. Jadi yang kenal Pak Kapten Virus BDD hari ini kita bakalan dengar sedikit Pak Kapten. ini Bang Pami mau menyuruh saya nyanyi Bukan atau menyuruh, Pak. Ini pembuktian. Jangan sampai ini jadi fitnah apa itu? Fitnah. bahwa bisa menyanyi atau tidak. Untuk menggugurkan. Jadi ini. lagu yang disenangi Bang Pami untuk Saya bukan disenangi dulu ke saya. Yang Pak Kapten tadi genrenya pop dangdut, ya paling tidak pop dangdut lah. atau pop saja ya, pop ya. Oh pop, boleh. Coba kita. Jadi Waktu nyanyi di Longcing Aal lagu itu atau yang mana? bukan yang lain. Jadi Virus BDD 50 peringkat 50 besar di kontes audisi AFI kemarin kembali bernostalgia di studio ini dengan sedikit lirik. Silakan Pak Kapten. Ternyata di Bang Pami nyuruh saya nyanyi hari ini. Silakan. Lagu apa ya? Terserah. Atau bisa langsung rapnya? Ah boleh. Atau sedikit aja ya? Ref kan ref. Iya. Iya silakan. Oke. Ya. Ada apa nih? Ada apa? Oh, Pak, ada apa? Bang pintar sekali memang ini memancing situasi di area yang bukan keruh. memancing. Mantap. Bukan Ya oke, memancing. baik. Ini membuktikan ke viewers BDD. Luar Lagunya. biasa. Oh belum ya? Saya kira. Waduh, saya kira sudah. Saya kira saking aura. Lagunya anunya Saking aura ininya Pak Kapten, aura. jangan terlalu Aura. kencang golanya Bang Pami. Oke, Santai lanjut. saja, ini musim hujan, nanti saya meleleh loh. Iya, lanjut. Saya lagu rapnya katakan sejujurnya ya. Yang kata Apa mungkin kau bersatu
Kalau tak mungkin lagi hujan, berbicara tentang cinta. Wow. Untuk apa kau di sini bicara? Kalau tak mungkin lagi kita berbicara tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Luar biasa. Jempol Pak Kapten. Jadi karena tadi kan Pak Kapten bilang saya itu nyanyi berdasarkan situasi. Ya, tadi ada hujan-hujannya berarti karena musim hujan. Tapi tadi ini lebih cenderung ada disinggung ini kayak katakanlah. Ya oke, kita tinggalkan ini. Dan jelasnya Virus BDD hari ini sudah menyaksikan langsung, dan ini langka ini Pak. Seorang 50 besar di audisi AFI hari ini kembali menunjukkan talentanya di studio BDD. Lama-lama ini saya meleleh. Bukan meleleh, masih ada satu hal ini nih. Saya dapat dan saya tahu Pak karena pernah casting di tempatnya saya kebetulan. Ya, Pak Kapten ini Pak Kapten ternyata selain penyanyi juga pemain film Pak. Ya, jadi Coko Film di Maros, sebuah PH Maros, Coko Film. Salah satu talentanya yang main nanti itu Pak Kapten. Dan saya tahu Pak ketika Bapak taping di Tanra ya, dipakai ya. Dipakai ya waktu itu ada ribuan orang yang keluar rumah menyaksikan menonton pada saat itu kan. Nah, berarti saya benar ini. Wah, luar biasa Pak. Ini sampai ikut casting atau langsung dipanggil karena dianggap sudah populer dan cocok dengan yang namanya rumah produksi film ya casting. Tetap ikut casting mengikuti SOP-nya mereka. Dan Bapak lolos di casting. Ya alhamdulillah saya diloloskan. Ya, tidak rugi memang orang berteman dengan Pak Kapten ini. Saya lolos pada saat itu castingnya di mana ya? Di Grand Mall. Iya, betul, di Grand Mall. Saya sempat jadi sponsor di sana. Iya. Di Grand Mall dan Bapak lolos casting. Alhamdulillah. Ini bakat terpendam atau otodidak atau memang ikut pelatihan? Terpendam enggak juga, cuma penasaran dengan dunia-dunia begitu, jadi artinya coba-cobalah siapa tahu bisa menambah silaturahmi. Saya paling burunya di silaturahmi aja Bang Fahmi. Oh, menambah teman, menambah pengalaman sedikit-sedikit gitu. Dan saya berbahagia karena hari ini kita ketemu suatu waktu film ini launching. Ya amin. Kemudian banyak penontonnya. Ya amin. Pak Kaptennya semakin terkenal. Amin. Yang nanti susah temui karena susah. Kalau apa ya? Paling tidak saya sudah podcast Bapak di sini kan. Namanya terkenal, enggak juga. Saya enggak ada cita-cita mau terkenal. Saya selalu mau mengedepankan silaturahmi. Silaturahmi terdepan. Di balik silaturahmi itu kita dikenal sama orang-orang. Oke, saya tertarik dengan urusan silaturahmi. Iya. Kalau Bapak bisa menggambarkan dirinya ke teman-teman yang kenal Pak Kapten hari ini. Ya. Pak Kapten itu seperti apa? Menurut Pak Kapten sendiri. Menurut apanya ini, dalam hal apanya? Dalam hal yang positif maksudnya. Saya bisa bergaul di begitu banyak orang itu karena saya seorang apa gitu ya. Ya, saya karena apa ya? Saya bisa menempatkan diri saya di saat saya bergaul dengan orang tua, saya berbicara dengan orang tua dan yang lebih seumur kan ditempatkan juga diri kita. Artinya dimanapun kita tempat, kita bisa memposisikan diri sebagai apa. Arti pertemanan sendiri menurut Pak Kapten? Arti pertemanan bagi saya harus dijaga dengan baik karena? Salah satu sebagai motivasi memperbanyak amal jari amal, menjaga silaturahmi itu baik. Ya. Saya ingat satu hal lagi Pak Kapten. Bapak pernah berurusan dengan polisi kan? Gara-gara teman. Kalau itu karena bentuk solidaritas atau? Aduh, saya kira tidak ada jawab pertanyaan ini. Pak, saya tahu Pak, Bapak sempat ditahan di sebuah kantor polisi. Karena Pak, saya tidak mau ungkap kasusnya Pak ya. Ini Pak, saya kejadian kelam bagi saya sebenarnya. Iya, makanya saya sudah mau lupakan di Bang Pam ini. Kenapa ada di pikiran Bapak sebenarnya? Saya tidak mau ungkap kasusnya. Yang jelasnya Bapak ditahan karena membela teman. Dan yang Bapak Bapak lakukan hari itu karena salah aparat yang Bapak. Kalau persoalan disinggung itu enggak usah lah disinggung nanti ya cocok. Paling tidak itu karena solidaritas. Ya itu karena solidaritas. Bahwasanya di saat kau sakiti teman saya, nah saya ada di situ pasti saya akan ikut juga sakit. Saya akan sakit.
Luar biasa. Duka teman adalah duka saya. Oh, Ya, iya. seperti itu saya berteman. Seperti itu. Dan mudah-mudahan selalu terjaga untuk itu. Yang penting kalau nggak ada uangmu, jangan kau datang ke saya pinjam uang. Kalau ada tonji uangku pasti Weh, pinjam. luar biasa. Dengar. Kalau ada tonji. Oh siap, amin. Ya, tapi kalau seperti halnya kemarin, yang namanya pinjam meminjam yang paling merusak itu silaturahmi antar berteman itu. Pinjam meminjam itu yang merusak pertemanan seperti itu. Silaturahmi. Iya. Nah kalau sebelum kita akhiri dalam Artinya bukan meminjam, membantu lah. membantu Iya, ya. kalau Dalam konteks pekerjaan Bapak sebagai ASN hari ini, apa yang paling membanggakan dalam hal bekerja? Ketika apa gitu? Ketika Bapak melakukan apa, kemudian hari ini Bapak bangga karena pekerjaan itu. Dalam artian begini, Pak Kapten kalau bekerja ini modelnya seperti apa, dalam seperti apa yang kemudian menjadikan Pak Kapten bangga dengan pekerjaan? Ya, saya bangga di saat saya bisa bekerja melayani masyarakat dengan baik, dengan penuh santun dan senyum. Di saat ada masyarakat datang di kantor, saya bisa melayani dan itu masyarakat puas di saat pelayanan saya. Ya. Karena saya melayani dengan senyum dan beretika. Beretika, yang dari awal selalu Bapak sebut-sebut, etika menjadi hal yang paling penting untuk dikedepankan. Iya. Kan seperti itu. Iya. Kemudian karena kita ini Bapaknya ASN ya, saya tidak mungkin bertanya tentang pilkada kemarin, tapi paling tidak hari ini Maros telah melaksanakan Proses pemilihan bupati dan wakil bupati dan KPU juga sudah menetapkan. Ya. Sebentar lagi Bapak kan akan melakukan terjadi pergantian pimpinan di level tertinggi. Bupati hari ini misalnya Pak Hatta Rahman yang sudah bersama-sama dengan Pak Kunyat di pemerintahan 10 tahun terakhir ini. Apa harapan Pak Kapten dengan kepemimpinan bupati yang baru terkait dengan tugas Bapak sebagai ASN? Harapan saya. Iya. Kalau saya mudah-mudahan di kepemimpinan ke depan Bapak Haider Sam bisa melanjutkan pembangunan Maros yang lebih baik lagi, mensejahterakan masyarakat Maros, khususnya kami di teman-teman ASN untuk bisa lebih meningkatkan kesejahteraan untuk kami semua di Pemkab Maros. Iya, dan mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan dilancarkan. Ya. Baik Pak Kapten, hari ini saya merasa sekali lagi sangat berbahagia karena Pak Kapten sudah berkenan hadir ya, dan saya pun harus mengkhususkan diri untuk mendampingi Pak Kapten hari ini dan teman-teman viewers BDD yang kenal sama Pak Samsul Kunyat ya, jangan lupa dinonton pastinya ya, ada banyak hal yang teman-teman tidak ketahui ya selama ini akhirnya terbongkar juga di studio ini betul, dan karena kelihayan seorang host ini kan mengalir dengan sendirinya. Ya paling tidak ditonton Pak, kemudian bantu kita ada subscriber di bawah juga di like dan di kolom komentar kita bisa komentar apa saja, nanti Pak Samsul Kunyat akan monitor langsung dan dijawab langsung oleh Pak Kunyat. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di tempat yang sama dengan pangkat yang tidak lagi kapten tapi jenderal. Saya Fahmi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi